Shalom, selamat datang di Ruang Sabda. Di tengah kesibukan kita, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan, meresapi, dan mengimani. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada saat ini adalah makna hidup beriman kepada Yesus. Bacaan yang kita petik dari Alkitab diambil dari kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak akan mengalami datangnya terik matahari, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, pada akhir-akhir ini kita dapat menyaksikan banyak sekali orang Kristen yang gencar membela iman Kristen dari serangan-serangan membabi buta. Namun di sisi lain, banyak orang yang berbalik dari imannya dan menyatakan diri bertaubat percaya kepada Yesus. Mayoritas mereka itu bersaksi bahwa mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan dalam berbagai keadaan. Beberapa dari mereka mengaku bahwa dari perjumpaan dengan Yesus, mereka menemukan titik penting kebenaran hidup, sehingga mereka percaya seketika bahwa Yesus yang menjumpai itu adalah Tuhan, Juru Selamat, tanpa perlu penjelasan lebih lanjut tentang iman Kristen. Demikian pula terdapat beberapa pertobatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pembenci dan penghancur kekristenan. Mereka berusaha mendalami Injil dengan satu-satunya tujuan agar menemukan kepalsuan yang telah mereka wacanakan. Namun, justru di sanalah mereka menemukan dan mendapat cahaya terang kebenaran, kebenaran makna hidup, kebenaran kehidupan kekal, kebenaran Sang Juru Selamat. Sebagian lagi pertobatan terjadi karena menyaksikan bahwa jika beragama Kristen akan mendapat jaminan hidup penuh berkat, tidak berkekurangan, tenang, damai, dan sejahtera. Bapak Ibu yang terkasih, apapun yang menjadi penghantar terjadinya pertobatan itu, secara iman Kristen tidak ada yang salah. Tuhan memang tidak tinggal diam di sorga. Ia setia melawat setiap saat menjumpai pribadi-pribadi. Panggilan menerima anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan tidak akan pernah selesai hingga Ia datang kembali ke dunia miliknya. Pun dengan kuasanya Tuhan Yesus mengurapi pelayan-pelayannya, dipakainya untuk menabur terang bagi mereka yang mengalami kegelapan. Kehidupan keluarga Kristen pun tidak mustahil dipakainya untuk menyatakan damai sejahtera bagi yang bertobat dan yang percaya penuh padanya. Injil yang hendak dihancurkan justru menunjukkan kebenaran kasih dan jalan keselamatan kekal, kemampuan memasuki alam roh untuk menista Tuhan, justru dipakai Tuhan Yesus untuk membuat mereka menikmati keagungan kasih Allah yang luar biasa itu, yang membuat mereka berbalik dan merelakan diri menjadi martir bagi Tuhan Yesus. Entah ungkapan apa yang paling tepat untuk menilai buah-buah pewartaan kasih Allah itu. Namun sesungguhnya hal yang paling penting yaitu bahwa setiap umat Tuhan harus mengerti
makna hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8 mengilustrasikan hidup orang percaya yang diberkati oleh Allah. Hidup orang percaya bukanlah hidup yang mengandalkan diri sendiri. Hidup orang percaya tetap harus diperjuangkan, tetapi dalam setiap perkara kehidupannya hanya mengandalkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan akan senantiasa menyertai asal kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita bangun pengharapan yang sejati kepada Tuhan, yaitu pengharapan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Berkat dan pemeliharaan atas kehidupan kita pasti dicurahkan oleh Tuhan. Kedekatan orang percaya dengan Tuhan digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aluran sungai. Akar-akar pohon itu akan terus mengarah ke sumber mata air, sehingga akan selalu tercukupi kebutuhannya setiap hari dan terus semakin bertumbuh. Pohon itu menggambarkan kita orang percaya yang menaruh harapan kepada Tuhan, sehingga kita akan terus-menerus merindukan keberadaan Tuhan. Dengan demikian, hidup kita akan selalu dijaga oleh-Nya. Itulah ilustrasi jaminan hidup dekat dengan Tuhan. Maka, meski realitanya tetap ada rintangan dan gangguan menghadang, tetapi Tuhan akan selalu menyertai sehingga kita dapat mengatasinya. Kedatangan Tuhan Yesus ke dunia datangnya dari Allah dan oleh Allah. Tuhanlah awal dan akhir. Kita semua yang sudah diselamatkan dan juga mereka yang telah Allah tetapkan akan menerima keselamatan harus selalu teguh kepadanya. Allah menghendaki kelak umat kesayangannya menikmati sorga Sang Penciptanya. Pengharapan dan pertolongan kita semua hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat sejati. Terpujilah Tuhan Yesus, Allah Bapa di sorga, dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kiranya kita dapat mengimani firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai jumpa di ruang sabda berikutnya. Dengar, resapi, imani. Tuhan memberkati.